Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samsul Kota Channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tobat politik. Telah hadir di depan kita Bang Patah. Bagaimana sih Bang yang dinamakan dengan tobat politik? Tobat politik itu kan yang paling utama dulu bagi orang yang mau menguasai politik. Artinya orang yang menguasai politik itu harus dengan niat nawaitunya untuk apa dia mencalonkan diri untuk menjadi ketua DPR, untuk menjadi bupati, untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, ataupun untuk menjadi presiden. Dalam berpolitik itu harus benar-benar melakukan pendidikan politik terhadap pemilih. Pemilih itu juga kalau memilih orang yang salah juga ikut bersalah. Jangan karena disuap dengan kain sarung contohnya, dengan stroke dan dengan uang. Penyuapan itu adalah kesalahan, karena di negara-negara maju itu tidak ada penyuapan politik. Oke baik Bang, ini kan kembali lagi ke asal kata taubat ya. Berarti yang dimaksud dia pernah melakukan kesalahan gitu. Kesalahan berpolitik. Kesalahan dalam bentuk politik, kesalahan bagi orang yang ingin menjadi DPR dengan menyuap pemilih, itu adalah kesalahan. Makanya kita namakan dengan tobat politik. Berarti selama ini yang dilakukan para DPRK, baik legislatif, eksekutif itu sering menyuap. Memang bukan sering menyuap. Apakah itu sebuah kesalahan? Kesalahan besar. Dan perlu dilakukan tobat politik. Perlu dilakukan tobat politik bagi orang yang mau menjadi DPR, bagi orang yang mau jadi eksekutif, itu harus tobat politik. Jangan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Oke, menarik. Itu bagaimana Bang cara melakukannya? Bukankah itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam segi berpolitik? Inilah yang namanya kesalahan-kesalahan dijadikan hal-hal yang kesalahan sudah dijadikan biasa. Sebenarnya jangan membiasakan yang salah. Inilah yang terjadi di baik di tingkat kabupaten, di tingkat kota, di tingkat provinsi dan nasional. Makanya negara kita tidak maju-maju karena seperti ini. Berarti selama ini pihak baikkah legislatif maupun eksekutif sudah berbuat salah. Berbuat salah. Kenapa berbuat salah? Karena itu menjadi politik transaksional, artinya sudah terjadi ekonomi di situ. Sistem ekonomi mengeluarkan modal yang sedikit, mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Bukankah itu berupa daya tarik, Bang? Bukan berupa daya tarik, berarti itu namanya sudah menjadi politik transaksional. Contoh, kalau kita pergi ke orang jual beras, sudah kita beli beras, itu yang menjualnya tidak bisa bertanya, itu beras yang saya jual ke Anda itu nanti mau buat apa? Nasi kuning, nasi goreng, sudah nggak ada hak lagi. Begitu juga dengan pemilih. Kalau pemilih sudah menerima uang, menerima kain sarung, menerima apapun dari orang yang mau dipilih, itu tidak punya hak lagi untuk bertanya. Berarti dampak bagi masyarakat itu gimana, Bang? Dampak bagi masyarakat sangat besar, karena masyarakat juga berpikir kapan lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi kalau bukan sekarang kita ambil. Masyarakat pemilih yang sudah berpikir kapan lagi itu cuma 15 menit pergi dari rumah ke TPS untuk memilih dengan 100.000, dengan 2 kain sarung, dengan stroke, itu hanya 5 tahun sekali. Tapi bagi yang sudah terpilih, itu mereka kapan lagi 1 tahun 17 triliun. Juga mereka kapan lagi, itu mengembalikan modalnya. Itu berarti dampak bagi masyarakat. Sedangkan dampak bagi Dewan sendiri bagaimana, Bang? Bagi orang yang sudah terpilih,
itu kan misalnya dia mendapat suara dengan 20.000. Kalau stroke dia bagi 2 stroke dengan 20.000 pemilih, itu berapa tronton stroke itu yang mereka itu harus mengembalikan modal. Begitu juga dengan kain sarung, begitu dengan uang yang 100.000 kali 200.000. Berarti pas sudah duduki kursi empuk kah baik legislatif maupun eksekutif, itu sudah tidak mementingkan rakyat menurut Bang Patang. Gimana menurut Abang? Kan kita harus mengembalikan modal. Itu namanya kan udah ekonomi. Di negara-negara maju tidak seperti itu. Mereka cukup dengan brosur dan mereka pilih baik legislatif maupun eksekutif. Apabila mereka melakukan kesalahan, itu rakyat, kita ada baca di berita dengan gambarnya. Di Eropa itu ada anggota dewan yang dimasukkan ke tong sampah oleh rakyat. Itu sudah hak rakyat. Karena mereka tidak dibeli. Mereka murni memilih. Makanya bahasa kapan lagi kalau bukan sekarang mengambil 100.000 selama 5 tahun, mengambil stroke, mengambil kain sarung, itu adalah kesalahan. Intinya input dan output harus sesuai lah gitu Bang. Iya. Baik, jadi solusi tawaran dari Bang Mata itu bagaimana dengan tema yang tobat politik? Kita akan memberikan pendidikan politik yang tidak bosan-bosan, mau didengar enggak didengar. Pendidikan politik ini sangat penting bagi rakyat. Bagi rakyat dan bagi orang yang ingin dipilih, bagi pemilih dan bagi yang ingin dipilih. Pendidikan politik. Pendidikan politik ini yang tidak dilakukan. Kalau dilakukan pendidikan politik, itu orang-orang yang berkeinginan seperti itu, orang-orang jahat, itu tidak akan lagi bisa menduduki baik legislatif maupun eksekutif. Pendidikan bagaimana itu Bang? Target yang kita capai siapa? Apakah pendidikan itu kita memberi sosialisasi ke masyarakat. Bagaimanakah memilih orang-orang yang punya kapasitas dan kapabel yang dapat merubah bentuk baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Kalau tidak seperti itu, negara ini semakin hancur. Saya bukan apalagi saya salah satu mantan aktivis 98 Aceh. Itu kan kita mau mengubah reformasi itu dari Orde Baru ke reformasi. Ini sudah diselewengkan. Sebenarnya aktivis 98 itu tidak ada berkeinginan berkuasa. Kenapa meruntuhkan kekuasaan Orde Baru? Karena kita melihat sistemnya sudah begitu sentralistik, sudah begitu terjadi KKN, koalisi, artinya KKN artinya berkelompok itu sudah begitu kuat, makanya lahirlah Orde Reformasi. Tapi cita-cita reformasi sekarang sudah menyeleweng yang sepenuhnya. Sebenarnya reformasi itu bagus, tapi memberi peluang ke semua orang untuk bisa dipilih dan bisa memilih, tapi dengan nawa itu. Contoh orang buat kopi saring saja, kalau tidak mengurus dengan hati, itu kopi yang buat kopi saring itu tidak enak bagi kita yang merasakan. Apalagi mengurus negara, mengurus bangsa, mengurus partai politik. Kalau nawa itunya memang hanya ingin memperkaya diri dengan menyuap pemilih, ini bahaya, negara makin terpuruk dan bangsa itu tidak akan pernah maju. Di Eropa itu tidak pernah ada hanya cukup dengan brosur, mereka dipilih sebagai legislatif, sebagai eksekutif. Makanya orang yang dipilih itu sangat bertanggung jawab dengan pemilih. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan modal. Tapi kalau mengeluarkan modal, contoh seperti yang saya katakan tadi, kita membeli beras, penjual beras tidak bisa bertanya, beras yang saya jual ini Anda mau buat sebagai apa? Tidak bisa bertanya lagi. Begini juga dengan pemilih, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Ini semakin hari, semakin lama kita lihat semakin terpuruk. Reformasi ini harus dikembalikan. Berarti ini sudah termasuk politik transaksional lah ya Bang? Politik transaksional. Dan ini terus kita lawan. Kita walaupun kita pelan-pelan mau didengar ataupun tidak,
Tapi kita tidak bosan-bosan untuk mengajak politik yang bersih, artinya tidak berpolitik kotor lagi. Untuk merubah bangsa memang harus memulai dengan pelan-pelan, artinya step by step, mau didengar dan enggak. Tapi kita tidak bosan-bosan, karena kita salah satu aktivis 98. Artinya mengembalikan reformasi ke habitatnya, ke reformasi yang sebenarnya. Ini reformasi sudah diselewengkan. Berarti ketika Bang peta Mas cakap nih Bang, 2024 Abang cukupkan diri sebagai legislatif. Kalau ada kesempatan semua kita maju, karena kita selaku warga negara berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih. Berarti langkah yang Abang lakukan termasuk pendidikan politik terus kita lakukan, mau didengar ataupun tidak. Berarti jika memang ada lawan Abang nanti melakukan politik transaksional, itu bagaimana tanggapan Abang? Sedangkan itu Abang melakukan sistem pendidikan politik. Tidak ada masalah, kita tetap memberikan pendidikan politik. Tapi orang pemilih masih mau dibeli, silakan, tidak ada masalah. Itu namanya demokrasi. Itu namanya kompetisi. Dalam kompetisi itu harus ada lawan. Tidak mungkin kita sendiri. Tidak ada masalah. Cuma sejauh mana nanti ini kan setelah pemilih ini setelah memilih dia merasa menyesal 5 tahun, merasa menyesal, dia udah nggak peduli. Bukan nggak peduli, udah dibeli, suara Anda sudah dibeli 100.000. Itu 100.000 kalau kita bagi 5 tahun berapa per hari? Mungkin dengan harga permen lebih mahal permen. Begitulah suara politik Anda. Yang dipikiran pemilih, yang dipikiran rakyat, kapan lagi Anda hanya lebih mahal dari permen. Yang kemudian yang mereka kapan lagi 1 tahun 17 triliun untuk 1 tahun, kapan lagi? Kalau ini tidak sadar, ya silakan aja. Jangan Anda juga selaku pemilih itu jangan berharap negara akan berubah. Dan yang Anda pilih akan berpihak kepada Anda. Jadi itu saja dulu. Kapan lagi kita bertemu kembali? Kalau mau membantu silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.